Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Upex ID. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan sedikit membahas bagaimana cara menghitung untuk FTTH kalkulator, atau teman-teman bisa menggunakan tools-tools lain. Silahkan, jika teman-teman punya tools yang lebih powerful dari ini, silahkan komentar ya di bawah. Di video kali ini teman-teman kita akan sedikit membahas bagaimana cara teman-teman mengkalkulasi atau menghitung untuk redaman yang ada di end users atau ONT dari OLT ya, seperti itu. Nah, fitur ini teman-teman bisa teman-teman dapatkan atau gratis dari Buana.net ya. Terima kasih Bang telah membuat tools yang powerful ini ya. Saya sudah coba-coba tadi malam. Kemudian sedikit saya akan berikan review dan juga mungkin ada pengenalan-pengenalan yang teman-teman bisa manfaatkan, atau teman-teman baru mulai mau menggunakan OLT, silahkan gunakan ini ya, seperti itu. Kurang lebihnya dengan real use case itu masih mirip-mirip ya teman-teman ya, meskipun ada beberapa faktor yang nanti akan saya jelaskan di kesimpulan ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman yang pertama teman-teman silahkan kunjungi buananet.com. Disclaimer teman-teman, saya tidak disponsori oleh Buana.net, tapi saya hanya akan mereview ya. Jika teman-teman butuh untuk toolsnya ini, silahkan teman-teman gunakan ya, seperti itu. Tinggal search dengan kata-kata FTTH Optical Signal Calculator ya, seperti itu. Di sini teman-teman bisa follow di GitHub beliau biar lebih semangat beliau untuk mendevelop tools-tools yang bermanfaat untuk kita sebagai perilis, bukan ya perintis lah, bukan pewaris teman-teman di dunia FTTH ya, seperti itu ya. Meskipun sekarang banyak sekali problem jika teman-teman menggunakan broadband ya, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman, kalkulator redaman FO atau FTTH, kalau bahasa Inggrisnya itu Optical Signal Calculator ya, seperti itu. Nah, kita pakai ID aja biar gampang teman-teman, nanti saya dikira so Inggris ya, seperti itu. Kemudian kalkulator estimasi redaman loss fiber optik dan daya signal ONT klien ya. Nah, di sini teman-teman ada dua mode. Yang pertama mode profesional dan mode sederhana. Jika mode sederhana kurang lebih simpel saja, dari ODC atau Optical Distribution Control, kalau tidak salah ya. Jika salah silahkan komentar teman-teman. Kemudian di sini ada splitter jika teman-teman menggunakan splitter atau ODP ya, seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin lebih profesional atau ingin lebih apa ya, lebih tampilan lebih penuh lah seperti itu, teman-teman tinggal gunakan mode profesional ini saja ya, seperti itu. Agar nanti kita menjelaskan dan juga memberikan pemahaman ke teman-teman itu lebih spesifik ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada daya pancaran OLT atau istilahnya teman-teman dari SFP-nya dengan power dBm ya, by dBm ya. Kebetulan di sini ada kelas C++. Itu biasanya digunakan di GPON, tapi kalau EPON itu menggunakan ada yang PX, ada yang N series ya, seperti itu. Jika teman-teman menggunakan XGS PON SFP kelas silahkan sesuaikan, tapi jika teman-teman menggunakan GPON atau EPON silahkan sesuaikan untuk redamannya di sini ya. Teman-teman bisa pakai PX20 Ultra jika teman-teman menggunakan SFP modul 10 dB ya, seperti itu. Nah, kita akan sesuaikan dengan real use case yang ada di saya teman-teman, yaitu di sini menggunakan GPON dengan redaman itu plus 10. Kemudian yang pertama yaitu ODC, teman-teman bisa tambah ODC-nya di sini atau tanpa splitter juga boleh. Nah, nanti atau teman-teman keluar dari ODC-nya seperti itu keluarnya redamannya berapa ya. Contoh semisal 1:99 dia akan dapat -11. Jika teman-teman turunkan dari 10:90 dia akan dapat -1 ya, seperti itu. Kenapa tools ini bermanfaat teman-teman? Jadi terkadang di lapangan banyak sekali studi kasus yang terjadi tiba-tiba redamannya itu hilang. Semisal hilang 5 dB atau 3 dB, biasanya yang umum rata-rata itu hilang 2 dB ya, padahal dengan perhitungan plus konektor itu biasanya hilangnya semisal 1 dB saja ya. Nah, ini apa ya istilahnya ya, biar lebih ke teman-teman punya pemahaman lah, seperti itu. Kemudian di bawah juga ada tabel acuan untuk komponen ya. Teman-teman mau menggunakan splitter 1 banding berapa, atau teman-teman mau pakai rasio, atau mau pakai pasif splitter, atau teman-teman bisa pakai lainnya ya. Contoh misal ODP 1 banding berapa ya, seperti itu. Nanti di sini akan muncul teman-teman. Jadi hal ini bisa kita gunakan agar pada saat kita deployment di lapangan itu lebih sesuai dengan yang kita harapkan ya untuk redaman, seperti itu.
Nah, kemudian contoh semisal di sini teman-teman pakai splitter yang sama atau equal splitter untuk PLC, atau teman-teman menggunakan rasio ya. Contoh semisal 50/50, nanti dia akan keluarnya di 10 jika teman-teman menggunakan rasio, atau langsung ke 1/16 dia akan dapat -8 ya, seperti itu. Untuk dari rasionya ya seperti itu. Nah, di sini untuk redamannya 3,21 dari masing-masing rasio, karena rasio itu akan dijadikan sama ya jika 50/50 atau 1/2. Atau teman-teman jika menggunakan equal yang atas atau PLC, teman-teman redamannya kurang lebih sama lah seperti ini. Nah, nanti di bawah juga ada keterangan sinyalnya terlalu kuat. Maksudnya terlalu kuat itu memberikan sebuah resiko ke ONT untuk cepat panas, kemudian nanti bermasalah di belakangnya ya. Normalnya teman-teman itu biasanya di angka -18, nah -15 sampai -22 ya. Jika teman-teman naikkan di sini untuk redamannya, maka dia akan lebih besar ya seperti itu. Nah, contoh ini -18, kita naikkan ke nah ini dia -22, ini masih normal ya teman-teman. Kalau saya naikkan 1/32, nah di sini ada keterangan bahwasanya waspada atau toleransi ya seperti itu. Karena apa? Di -25 itu sudah tidak optimal teman-teman untuk penggunaan di lapangan ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja. Kemudian di sini juga ada panjang kabel FO meter ya. Jika panjang kabel FO meter mini, contoh semisal dari ODP1, nah seperti ini dari ODP1 kita kasih semisal ini ya teman-teman, dari kabel FO1 kita kasih semisal 200 meter. Nah, nanti dia akan naik ya di belakang. Nah, contoh semisal 2000 meter atau 2 kilo, dia akan naik juga untuk redamannya ya. Itu pun belum untuk fastconnya. Semisal ada 6 dari OLT, maka dia akan dapat -23.50 ya, kurang lebih -24 apa ya, kurang lebihnya ya teman-teman. Atau jika ada sambungan di sini anggap 6 kali 2 ini 12 sambungan, maka di sini sudah tidak aman ya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja mau pakai 1/16 untuk splitternya atau mau pakai 1/8 ya seperti itu. Karena terkadang di lapangan teman-teman di perhitungan itu sudah sesuai, tapi pada saat di deployment di lapangan itu tidak bisa ya, atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian ada lagi tools lain dari Solusi Digital Net. Sebentar saya cari terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini namanya PON kalkulator. Mohon maaf, domainnya kayaknya keblok ya. Sebentar ya teman-teman, saya cari lagi. Saya simpan soalnya karena ini dibutuhkan untuk deployment di lapangan. Ini dari hitung.solusidigital.net dari Bang Ferian. Terima kasih telah membuat tools ini karena bermanfaat ya seperti itu. Ya, kita tunggu saja loading teman-teman. Karena memang ini diberikan atau digunakan jika teman-teman menggunakan tools ini dengan keamanan Cloudflare ya seperti itu. Sorry. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, di sini ada dua teman-teman. Ada PON kalkulator di sini untuk rasio dan juga full rasio. Nah, di sini menggunakan full ODC atau teman-teman bisa menggunakan kayak sistem Telkom namanya ya seperti itu. Kita akan bahas di PON kalkulator untuk rasio terlebih dahulu teman-teman. Contoh di sini semisal untuk redaman dari SFP teman-teman semisal +10 ya seperti itu. Karena rata-rata kalau teman-teman menggunakan GPON saya rekomendasikan menggunakan +10 ya, karena untuk mentoleransi redaman nanti di lapangan ya. Yang saya garap sendiri saja itu teman-teman, jika menggunakan rasio banyak sekali redaman di lapangan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Biasanya sampai end usersnya itu maksimal di -23, itu ternyata ada yang sampai mepet -25 ya seperti itu. Meskipun connect teman-teman, tapi itu tidak aman ya. Ada beberapa faktor kayak modemnya, ada loss, kemudian konektornya kotor, ada yang gulungan kabelnya itu kurang rapi, atau ada yang melengkung, atau ada yang binding seperti itu. Nah, itulah yang berpengaruh teman-teman. Kemudian jika teman-teman menggunakan splitter atau DC, silahkan tambahkan di sini mau pakai 1/2 seperti ini, atau mau pakai 1/4 ya. Ini kemarin saya terapkan juga ke teman subscriber kita untuk perhitungan dari splitternya ini ya. Contoh di sini kita pakai 1/2 untuk dipecah ke area A dan ke area B. Nah, seperti itu. Nanti kita akan buat sesuai topologi ya seperti itu. Kemudian cabang 1 ini akan dapat 675, kemudian cabang 2 ini akan dapat 675 ya jika menggunakan splitter ODC. Kalau tanpa splitter nanti dia akan sesuai. Kemudian di sini teman-teman mau langsung ODP atau rasio.
Contoh semisal rasionya 20-80, nah seperti ini. Kemudian nanti di cabang di cabang satunya ini dapat 20%. Nah, nanti ini yang akan kita distribusikan ke ODP 1:4 atau 1:16. Nah, contoh semisal di sini kita pakai yang langsung ke ODP aja. Nah, kemudian kita pilih 1:4 seperti ini teman-teman. Nah, nanti kurang lebih untuk splitternya 1:4 ini loss 7 dB, kemudian nanti dia akan dapat minus 4 ya, seperti itu. Nah, nanti dari bawah 1:4 ini kita bisa distribusikan ya, seperti itu. Mungkin di video kedepannya jika teman-teman bingung di video ini, nanti akan saya buatkan video plus topologinya, kemudian penggunaan rasionya seperti apa, dan juga teman-teman bisa terapkan sekaligus sesuaikan dengan topologi yang ada ya, seperti itu. Biar saya enak juga menjelaskan teman-teman, jangan lupa teman-teman subscribe juga di video ini untuk future video tentang bagaimana cara menghitung atau membuat topologi dengan beberapa titik. Contoh semisal kita mau pakai 4 rasio ya, menggunakan GPON ya, nanti akan saya berikan teman-teman untuk penghitungannya seperti itu, agar teman-teman bisa terapkan. Contoh semisal oh ya ODP A, ODP B, ODP C semisal, atau rasio A, rasio B, rasio C dengan topologi seperti ini ya, seperti itu. Nanti biar teman-teman di lapangan itu bisa menerapkan dan harapannya sesuai dengan yang didapat ya, seperti itu. Kemudian di sini semisal yang 80%, kita lanjut aja. Kita menggunakan semisal langsung ke ODP juga atau ke rasio lagi, nanti ngarahnya berapa, semisal 2278. Nah, nanti di bawah 2278 ini kita akan distribusikan yang plus 2 ke pelanggan, ke langsung 1:4. Contoh semisal seperti ini 1:4. Nah, baru nanti di bawah 1:4 kita kasih 1:16 ya, seperti itu. Kemudian juga dari cabang 78% ini kita langsung semisal kasih rasio di 30-70 teman-teman. Kemudian di sini ada yang 30% untuk rasionya. Contoh semisal kita langsung ke ODP aja seperti ini. Nah, kurang lebihnya. Kemudian di sini kita kasih 1:4, di sini sudah dapat min 4 ya. Jadi kalau min 4 ini dikasih 1:4, kemudian ditambah 1:16 itu akan dapat redaman yang sesuai ya. Ini sudah ada 3 titik teman-teman, atau 3 cabang. Yang pertama yang cabang 20%, kemudian cabang 22% dan cabang 30% ya, seperti itu. Nanti akan saya berikan real use case menggunakan topologi. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, dan juga join jadi member YouTube UBX ID agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya ya, seperti itu. Karena kalau tidak seperti ini teman-teman, saya tidak transparan. Jadi teman-teman dikiranya saya hanya mengira-ngira ya untuk menghitung redaman ya, padahal ada tools yang bermanfaat ya, seperti itu. Dan juga ini ada 2 website yang sampai sekarang ini baru ya teman-teman, saya baru cek di Facebook kemarin dari Buana.net, beliau ngupdate. Nah, ternyata ada yang sebelumnya saya pakai dari Bang Ferian ini ya. Terima kasih juga untuk 2 yang punya dari FTTH Signal Kalkulator dan juga PON Kalkulator dari Bang Ferian, karena tools ini bermanfaat bagi teman-teman kita ya, seperti itu. Terima kasih juga teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.